Shalom, selamat pagi saudaraku. Harga mengenakan kebenaran firman itu adalah segenap hidup. Kita tidak bisa asal-asalan sehingga kita tidak pernah mengalami Tuhan. Pada umumnya saudaraku, banyak orang Kristen hanya sampai pada level pemenuhan kebutuhan jasmaninya, baik primer, sekunder, tersier. Tapi cara berpikir ini salah, yang akhirnya membutakan mata kita terhadap nafas, jantung, dan inti dari kebenaran Injil yang sesungguhnya. Maka Lukas 16 ayat 11 dikatakan, "Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Saudaraku, jangan kita memiliki mata tetapi tidak memiliki penglihatan. Amin. Kita punya telinga tapi kita tidak memiliki pendengaran. Tapi kita merasa melihat dan kita merasa mendengar. Itu yang menjadi masalah. Buktinya apa? Kita masih mudah tersinggung, saudaraku. Kita masih marah untuk apa yang tidak perlu kita marah. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak patut. Walaupun tidak melakukan pelanggaran moral yang besar, tapi tidak patut kita lakukan di mata Tuhan. Karena Allah mau kita menjadi anak-anaknya. Jikalau kita menjadi anak-anaknya, maka prinsip-prinsip hidup kita harus seperti prinsip Tuhan Yesus. Kita tidak boleh geser itu, saudaraku. Kalau hanya dengar khotbah, kita tidak akan sampai ke tujuan. Betul, saudaraku. Tapi kita harus sampai di titik personal, menemukan Tuhan dalam hari-hari hidup. Minta pimpinan Roh Kudus. Allah itu hidup loh saudaraku. Allah itu bisa ditemui. Maka dia pasti akan berbicara kepada engkau dan saya. Maka supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus, jangan kita diracuni dengan banyak hal. Film-film, tontonan, pergaulan, percakapan yang merusak pikiran kita. Saya paling sering menemukan ini. Pergaulan, percakapan yang akhirnya merusak pikiran. Ngomong A, B, C, aduh jadi rusak semua. Amin. Jadi dipikirkan sungguh-sungguh saudaraku. Kalau kita mau benar-benar fokus sampai mengalami Tuhan, perbanyak diri kita lebih kepada apa yang harus kulakukan Tuhan untuk lebih lagi menyenangkan-Mu. Sebelum aku tidur, aku mau berdialog dengan Tuhan. Ketika aku bangun, aku cari Tuhan dulu. Aku tidak mau berpikir apa yang Tuhan tidak mau aku untuk berpikir. Aku tidak mau berucap untuk apa yang Tuhan tidak mau aku berucap. Keren kan saudaraku, kalau berani begitu kan bagus. Karena Allah merancang manusia untuk mewarisi kerajaan Allah, kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ironisnya banyak orang yang tidak sanggup berpikir akan hal ini. Karena sudah terlalu hedon hidupnya, terlalu matre. Bahkan di gedung-gedung gereja yang dibicarakan tentang bagaimana mempermudah kehidupan di dunia ini dengan financial freedom dan sebagainya. Padahal financial freedom yang sesungguhnya bukan bebas hutang. Tetapi bagaimana engkau membebaskan dirimu dari cengkeraman mamon seharusnya. Nah, itu yang harusnya dibedakan saudaraku. Tapi banyak orang tidak sadar akan hal itu. Karena sudah keracunan. Itu yang menjadi bahaya saudaraku. Kita sebagai orang tua kita tahu. Kita memfasilitasi. Ya, kita fasilitasi anak-anak kita dengan ini dan itu. Tapi kita lupa bagaimana kita harus bisa memproteksi anak-anak kita. Itu loh saudaraku. Ini hal yang sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa memproteksi anak-anak kita, keluarga kita dari bahayanya dunia, bahayanya kemajuan zaman ini, anak-anak kita akan keracunan dunia ini. Maka bagaimana kita bisa memproteksi orang-orang yang kita kasih kalau kita sendiri pun tidak memproteksi diri kita? Lah terus gimana pastor caranya untuk kita tidak keracunan? Temui Tuhan, saudaraku. Maka kau harus
melihat apa yang Tuhan lihat, dengar apa yang Tuhan dengar. Jangan rusak hidupmu dengan kumpul yang gak bener, nonton yang gak bener. Akhirnya kau gak bisa ketemu Tuhan dan kau salah jalan. Kalau kau salah jalan, orang-orang yang kau kasihi pun salah jalan karena mengikuti dirimu. Apalagi orang tua. Maka jangan sampai ya kita menyesal di ujung hidup, di mana kita sudah tidak punya kesempatan. Makanya kalau sekarang hari ini punya kesempatan, saudaraku, ayo fokus yuk. Fokus jangan kepada apapun dan siapapun, fokus saja kepada Tuhan. Fokus ke Tuhan dan fokus kepada kerajaannya saja. Udah, aku cuma mau senengin Tuhan. Nanti Tuhan berperkara dan Tuhan pelihara hidupmu kok, saudaraku. Ya, kita harus memandang sebagai berkat yang berharga dan sebuah kemewahan kalau aku bisa di dalam tangan Tuhan. Aku bisa makan apapun, aku bisa minum, aku bisa hidup hari ini dengan kondisi apapun. Itu kemewahan yang Tuhan titipkan dalam diriku. Jadi kita nggak bersungut-sungut dengan hidup. Kalau hari ini aku cuma bisa makan ini dan itu, tapi aku bersyukur aku punya Tuhan. Daripada aku bisa makan segalanya tapi aku nggak punya Tuhan, itu lebih celaka hidupku. Ajarkan itu. Amin, saudaraku. Karena kita harus mulai percaya bahwa rancangan Allah dalam hidup kita itu akan terpenuhi dan tergenapi kalau kita berjuang sungguh-sungguh. Gak usah bingung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan pasti akan sediakan yang pas untuk kita, yang cocok untuk kita. Dimulai dengan cara apa? Jadi orang baik dulu. Berdoa tiap hari, baca Alkitab, jangan kumpul sama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan selanjutnya Roh Kudus akan pimpin kita. Cara berpikir kita harus berubah total sampai nanti kita mengerti bahwa jadi Kristen itu bukan perbaikan moral seperti pendidikan budi pekerti atau seperti yang diajarkan banyak filsafat, etika, tapi lebih kepada perubahan kodrat dari kodrat yang dosa jadi kodrat ilahi. Contohnya gimana sih pastor itu? Contohnya ketika kita disakiti orang, kalau kita masih mengenakan kodrat dosanya, banyak kita mau balas orang itu dan maki-maki dan meludahi orang itu. Bahkan menghancurkan orang itu, betul gak? Tapi kalau kita sudah mengenakan kodrat ilahi, loh pastor apakah gak sakit pertama? Oh pasti masih ada sakitnya, kita kan masih di tubuh daging ya. Kita gak bisa munafik, masih ada rasa aduh kok begitu ya. Tapi recovery-nya cepat dan hasil dari recovery itu bukan dendam, bukan benci, bukan rancangan-rancangan untuk memusnahkan dia, orang yang menyakiti kita, tetapi hasilnya adalah pengampunan, melepaskan berkat, rasa kasih, rasa kasihan. Itu lebih, nah itu bedanya. Nanti lama-lama kita akan merasakan itu. Dan berhubung dengan perubahan kodrat itu butuh waktu yang panjang. Teman-teman semua harus tahu bahwa ini butuh proses panjang. Maka jatuh bangunlah di situ nggak apa-apa. Jangan terintimidasi dengan prestasi orang. Sendiri-sendiri kita jalan. Dan jangan tunda. Pokoknya Tuhan maunya apa lakuin. Tuhan maunya apa lakuin. Disitulah kita sedang penyalipan hati. Penyalipan daging. Apa yang sudah keracunan-keracunan itu sedang kita pangkas. Ngeri saudaraku. Contohnya satu lagi deh sebelum saya tutup renungan ini. Ikut Tuhan pasti aman saudaraku. Aman dalam arti apa? Oh hutang beres apa? Oh enggak. Tuhan enggak menjanjikan itu saudaraku. Anda yang berhutang, Anda yang bertanggung jawab. Tapi Tuhan menjanjikan apa? Dari kesalahan-kesalahanmu yang sudah kalian keracunan itu. Jadi matre, jadi hedon, jadi enggak pintar manajemen uang, boros ini dan itu. Konsekuensi dosanya tetap jalan. Anda tetap harus lunasi utang itu. Tapi di dalam kesadaranmu untuk memotong racun-racun dosa itu, berubah menjadi kodrat ilahi, itu lama-kelamaan Anda tidak putus asa. Anda semakin berkata apa? Wah ini jalan Tuhan, aku bisa sampai diproses begini. Karena ini aku bisa bertumbuh jadi manusia yang semakin hati-hati, semakin bijaksana, semakin dewasa. Lah itu loh saudaraku. Hasilnya beda kalau
Orang di dalam kodrat dosa sama di dalam kodrat ilahi hasilnya beda. Maka jangan keracunan ya. Mulai hari ini cek apa yang membuatmu keracunan, jauhkan dirimu. Yang membuat dirimu keracunan, jauhkan dari dirimu. Amin. Pegang terus Tuhan dalam hidupmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.